Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan membaca kitab Arab yang harokatnya tidak full atau gundul, menggunakan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu. Sekarang kita masuk pada halaman 9. Yang ada bukunya silakan lihat. Qala al-muallifu al-faslul awwalu adabut talibi fi nafsihi. Al-awwalu al-ilmu ibadatun. Aslul usuli fi hadhihi al-hilyati bal walikulli amrin matlubin ilmuka bi anna al-ilma ibadatun. Qala ba'dul ulama'i al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi wa alaihi fa inna syartal ibadati al-awwal ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala liqaulihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Al-ayatu. Wa fil hadisil fardil masyhuri an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati. Al-hadisu. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyyati intaqala min afdalit ta'ati ila ahaqqi al-muhalafati wala syai'a yuhattimul ilma mislur riya'i syirkin aw riya'i ikhlasin wa mislu tasmi'i bi an yakula musammi'an alimtu wa hafidtu. Ini bacaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekarang kita masuk pada terjemahan harfiah. Kita lihat ke depan. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama. Adabut talibi fi nafsihi. Adab murid atau pencari ilmu dalam dirinya sendiri.
Al-awwalu yang pertama, al-ilmu ibadatun. Ilmu adalah ibadah. Aslul usuli fi hadhil hilyati. Dasar yang paling dasar atau dasar yang paling mendasar atau hal yang paling prinsip di dalam perhiasan ini, bal walikulli amrin matlubin, bahkan dan untuk setiap perkara yang dituntut, diperintah, diminta. Ilmuka bi anna al-ilma ibadatun. Ilmu engkau, pengetahuan engkau, atau engkau mengetahui bahwasanya ilmu adalah ibadah. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama berkata, al-ilmu salatu sirri. Ilmu adalah salat rahasia. Wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Wa alaihi fa inna syartal ibadati, dan di atasnya, di atas ini, maka sungguh syarat ibadah adalah awalan yang pertama, ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat, memurnikan niat hanya untuk Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah yang artinya wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali agar mereka menyembah Allah mukhlisina lahuddina, dengan cara mengikhlaskan, memurnikan untuk Allah agama. Hunafa'a, dengan keadaan lurus. Wa fil hadisil fardil masyhuri an amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis ahad yang terkenal dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, bahwasanya amalan-amalan itu adalah tergantung niatnya. Al-hadis. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyati, maka jika ilmu itu kehilangan ikhlas niat, intaqala min afdali ta'ati, berpindahlah ilmu ini dari ketaatan yang paling mulia ila ahaddi al-mukhalafati, kepada penyelisihan yang paling bawah.
Wala syai'a yuhattimul ilma, dan tidak ada sesuatu pun yang menghancurkan ilmu, mitlur riya'i, seperti riya. Riya'i syirkin, riya syirik, atau riya'i ikhlasin, atau riya ikhlas. Wa mitlu tasmi'i, dan seperti sum'ah, memperdengarkan. Bi an yakula musammi'an, di mana dia berkata dengan tujuan memperdengarkan. Alimtu wa hafidtu, saya telah mengetahui dan saya telah hafal. Itu adalah terjemah harfiah. Terjemah harfiah. Sekarang kita masuk pada terjemah tafsiriyah sekaligus faedah. Dan nanti baru lughawiyah, faedah kebahasaan. Al-faslul awal, adabu talibi fi nafsi. Pasal pertama ini adalah mu'alif, penulis buku ini, mengangkat adab-adab pencari ilmu pada dirinya sendiri. Karena adab, ya, untuk penuntut ilmu ada untuk diri sendiri, ada kepada syekh, ada kepada kitab, dan yang lainnya. Apa adab untuk murid atau pencari ilmu untuk dirinya sendiri? Adalah yang pertama adalah ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Artinya hendaknya murid mencari ilmu, memahami bahwasanya ilmu ini adalah masuk dalam kategori ibadah. Maka apa? Hendaknya ketika menuntut ilmu diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian keterangannya, aslul usuli fi hadhil hilyati bal wa li kulli amrin matlubin ilmuka bi anna ilma ibadah. Dasar yang paling pokok di dalam buku perhiasan ini, bahkan untuk semua perkara, semua perintah yang Allah tetapkan, ya Allah perintahkan kepada orang Islam, adalah apa? Hendaknya seseorang mengetahui, mengilmui bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Maka apa? Ketika seseorang masuk ke sekolah, belajar sebuah ilmu, niatkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan niatnya untuk dianggap sebagai orang yang berilmu. Bukan mengincar ketenaran. Bukan menjadikan ilmu sebagai lahan untuk menumpuk harta dan yang lainnya. Kalau ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan, al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu adalah salat rahasia dan ibadah hati. Apa maksudnya? Kalau seandainya salat, orang salat nampak gerakannya. Gerakannya adalah nampak. Maka ilmu adalah barang yang nggak nampak. Seseorang dia berilmu apa tidaknya, yang paling dominan adalah hati. Maka apa? Dia dikatakan ilmu itu adalah salat asir, salat rahasia. Selama kapan? Selama seseorang ketika mempelajari ilmu niatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena dinyatakan salat sir, salatnya rahasia. Kalau dia belajar lillahi ta'ala, maka aktivitas
belajar dia adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini dinyatakan, diungkapkan ilmu salatus sir. Ilmu adalah salat rahasia. Wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Dengan cara mentadaburi ayat, memahami ayat Quran dan yang lainnya, yang paling dominan adalah hati, akal. Maka dinyatakan ilmu adalah ibadahnya hati. Kemudian wa alaihi fa inna syartal ibadah, dan atasnya, maksudnya apa? Dan atas dasar ini, atas dasar di atas, bahwasanya ilmu adalah salatus sir, dan bahwasanya ilmu adalah ibadatul qalbi, dan bahwasanya ilmu adalah aslul usul fi hadil ahliya bal walikul amri matlub, dan seterusnya. Maka apa? Fa inna syartal ibadah, maka sungguh syarat ibadah adalah al-awwal ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala liqaulih, adalah merupakan syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah oleh Allah Azza wa Jalla adalah adanya ikhlas, adanya pemurnian niat hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Dalilnya yang tertera di sini, ya artinya, dan tidaklah mereka diperintah, atau dan tidaklah Allah memerintahkan mereka kecuali mereka menyembah Allah dengan cara ikhlas, memurnikan kepada Allah agama. Hunafa, mereka semua dalam keadaan lurus, hanya kepada Allah saja. Ini dari ayat ini merupakan dalil bahwasanya ikhlas untuk Allah saja merupakan syarat ibadah. Artinya apa? Kapan tidak ada keikhlasan, maka ibadah itu adalah tertolak. Ya, namanya syarat harus tidak bisa, tidak harus ada. Umpamanya ada lowongan pekerjaan, syaratnya adalah hafal Al-Quran 30 juz. Mama ada lowongan menjadi seorang pembimbing hafalan Quran, syaratnya adalah hafal 30 juz. Ketika ada orang yang mendaftar dan dia tidak hafal 30 juz, maka tidak diterima. Kemudian wa fil hadisil fardil masyhur an Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis yang ahad yang terkenal bersumber daripada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, al-hadis, bahwasanya semua amalan tergantung niatnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya segala amalan itu nilainya adalah tergantung niatnya. Meskipun amalan tersebut secara fisiknya adalah dalam rangka ibadah, tapi ternyata niatnya bukan untuk ibadah. Umpama anggaplah seorang dia melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi tujuannya bukan sholat. Umpamanya katakanlah senam, maka dia tidaklah dinilai sebagai ibadah. Tidaklah gerakan-gerakan tadi sebagai gerakan sholat, tapi gerakan senam. Kemudian fa'in faqadala ilmu ikhlasan niyati intakula min afdali ta'ati ila ahadil mukhalafat. Maka jika seandainya ilmu tersebut kehilangan ikhlas niat, atau jika seandainya ilmu ini tidak ada keikhlasan di dalamnya, seseorang menuntut ilmu tapi dia dalam menuntut ilmu tidak ada ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena tujuan yang lainnya.
Maka apa? Ilmu dia akan pindah. Ia asalnya ilmu adalah ketaatan yang paling mulia. Jadi ilmu dia adalah ketaatan yang paling mulia kalau disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kapan ikhlas nggak ada, maka dia turun derajatnya. Ila ahadil muhalafat, kepada penyelesaian yang paling bawah. Kepada derajat yang paling bawah. Penyelewengan yang paling rendah. Wala syai'a yuhattimul ilma, dan tidak ada suatu pun yang bisa menghancurkan ilmu, yang bisa mencoreng ilmu, mislu riya, sedahsyat riya. Jadi riya ini adalah yang bisa mencoreng ilmu, mencemarkan ilmu. Riya syirikin atau riya ikhlas, baik itu riya syirik ataupun riya ikhlas. Riya syirik, apa riya syirik? Adalah seseorang mengerjakan amalan yang niatnya adalah dilihat orang. Ini riya syirik. Ada lagi yang mendefinisikan riya syirik adalah seseorang menghiasi, memperbagus amalan ibadahnya dengan tujuan apa? Dilihat Allah dan manusia. Kalau pertama, agar dilihat orang. Yang kedua, agar dilihat Allah dan orang. Riya ikhlas adalah meninggalkan suatu ibadah. Apa alasannya? Karena takut dituduh dia riya. Karena takut dituduh dia riya. Ini adalah riya ikhlas. Definisi riya syirik dan riya ikhlas ini ya, di kitab-kitab ulama salaf nggak ada. Ini hanya ada di ya, dimulai daripada Imam Al-Qarafi. Dari Imam Al-Qarafi. Yang jelas sebagai pegangan, riya atau syirik ya, syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya, ini adalah syirik. Dan riya berdasarkan sabda Nabi adalah dia masuk pada kategori syirik. Kategori syirik. Jadi saya ulangi lagi, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan ilmu sedahsyat riya. Karena apa? Riya ini dia jarang ya, jarang orang yang 100% bisa menghindari riya ini. Karena setan akan selalu membisikkan kepada orang-orang, kepada hamba Allah agar dia berbuat untuk dilihat orang, untuk dikenal orang dan seterusnya. Maka beruntunglah para hamba Allah yang dilindungi daripada, dijauhkan daripada sikap-sikap riya ini. Dan juga wa mithlu tasmi', dan seperti juga memperdengarkan, berbuat sum'ah. Seperti seorang mengatakan bi an yaqula musammi'an, seorang mengatakan alim wa hifid, saya tahu dan saya hafal. Ringkasnya untuk masalah ini adalah hendaknya orang ketika mempelajari ilmu, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, ketika dia belajar kemudian dapat ilmu, hendaknya dia semakin merendah diri, bukan semakin sombong. Jadi orang yang belajar ilmu hendaknya dia semakin merendah, bukan semakin buruk akhlaknya, bukan semakin kasar orangnya. Itu adalah terjemah tafsir ya sekaligus faedah isinya. Sekarang kita masuk kepada fawaid lughawiyah. Al-faslul awal adabu at-talibi fi nafsihi. Ini tidak ada kesulitan ya, ini adalah mubtada khabar. Al-faslul awal mubtada. Adab at-talib fi nafsi, ini khabar. Kemudian al-ilmu ibadah, ini mudah mubtada dan khabar. Kemudian keterangan di sini ya, setelah al-ilmu ibadah
Ini cukup kami diambil beberapa kata saja karena waktunya ya sedikit. Ya, nampaknya perlu diangkat. Di sini baris pertama, aslul usuli fi hadhil hilyah bal wa likulli amrin matlub ilmuka bi anna al ilma ibadah. Kita garis bawahi dari sini, aslul usul ini adalah mubtada, ya. Jadi aslul usul mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya ilmuka. Jadi mubtada panjang. Maka dari sini apa faedahnya? Kadang mubtada panjang, khobarnya jauh. Maka untuk bisa menetapkan harus paham makna kalimat. Jadi orang ketika sudah paham makna kalimat, maka dia akan mengetahui mana mubtada, mana khobar. Dan di sini yang panjang, mubtada yang mana aslul usul, khobarnya mana adalah ilmuka. Makanya kita mengartikan pondasi yang paling pokok di dalam hiliyah ini adalah bahkan untuk setiap perkara yang diperintahkan adalah. Jadi adalah baru khobar ilmuka bi annal ilma ibadah. Kemudian yang terakhir, ilmuka bi annal ilma ibadah. Ilmuka bi annal ilma ibadah. Ada bi annal ilma ibadah. Cara i'rab daripada bi annal ilma ibadah, bi tetap harfu jar mabni ala kasri, anna harfu taukid mabni ala al-fathi, ala ilma isim inna mansubun wa alamatu nasbihi fathah, ibadah khobaru isim inna marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian wal jumlatu min anna wasmiha wa khabariha, atau wal jumlatu min anna wa ma'mulaiha fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan jumlah anna dan isim serta khabarnya dalam keadaan jar sebagai isim majrur. Fi mahalli jarrin ismun majrur, bukan mudhaf ilaih, maaf ya. Fi mahalli jarrin ismun majrur. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya dari uraian tadi, dari bacaannya, arti berkata, terjemah tafsiriyah, kemudian dari faedah tata bahasa nih. Ada masalah, silakan. Yang ketinggalan bisa ditanyakan, tidak apa. Kenapa harokat seperti ini? Atau ini sebagai apa? Fa'il atau maf'ul atau yang lainnya? Udah cukup jelas kayaknya, Ustaz. Jelas, alhamdulillah, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan, dan semoga Allah senantiasa mempermudah diri kita dalam mempelajari agama Allah. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.